bikin produk sekali, jual berkali-kali. Betul. Cara lu gimana untuk meningkatin kualitas tapi motong operational cost tersebut? Good questions. Karena kalau misalnya bisnis jasa kayak gini, mostly operational cost paling banyak adalah human. Iya, benar. Terus gimana caranya lu nge-cut? Kita kasih konten dulu, kita kasih daging di depan, promosinya taruh di belakang. CTA, call to action. Oke. Ada nggak tips kalau misalnya mereka yang tidak punya tempat dan tidak punya tanah untuk bangun kayak gini, untuk tetap bisa kasih kualitasnya medium, tapi harganya mungkin di atasnya low dikit, tapi nggak terlalu mahal seperti yang high end dengan tidak adanya properti dan harus membayar sewa. Ada nggak strategi? Ada dong. Gimana tuh? Balik lagi bareng gue Ogut di Muda Cuma Sekali, karena kita nggak tambah muda. Hari ini gue akan ngebahas tentang potensi produk digital ke depannya biar bisa dijadiin bisnis. Dan gue mengundang salah satu sumber yang menurut gue cukup oke karena dia bertransisi dari offline, akhirnya dia bikin ke online. Sekarang gue mau sambut yaitu Andrew Yuda, salah satu murid gue dari Content Academy. Tangan dong. Oke. Nah, Andrew ini gue kasih tahu dulu sedikit. Andrew ini awalnya guru bahasa Inggris, ya kan? Lu memang sekolah khusus untuk ngajar bahasa Inggris. Benar. Dan habis itu dia buka les offline. Nah, akhirnya dia ikut kelas gue di tahun berapa dulu? Tahun 2022, pertengahan tuh, pas lagi nggak punya duit, Bang. Oke. Nah, nanti kita akan kupas. Dan dia akhirnya bergaul, akhirnya dia bikin les online untuk bahasa Inggris. Yes. Nah, sekarang kita tanya dulu, kenapa sih dia transisi dari les online ke bahasa Inggris? Tapi kita akan kupas dulu sebenarnya siapa ini Andrew Yuda. Oke. Dulu thank you banyak udah Ya. mampir ke podcast gua. Sama-sama. Walaupun lu sebenarnya yang minta bikin podcast gua ya kan? Dan untuk masuknya ke apa channel Muda Cuma Sekali. Iya, benar. Oke, jadi ini aku ngundang Bang Ogut datang ke kantor. Jadi ini perlu diperhatiin ya guys ya. Ini kita lagi podcast di Discovery English actually. Jadi kita punya orang podcast. Thank you banget Bang udah main ke sini dan udah diajakin podcast. Nah, jadi aku Andrew, sebelumnya mau kenalin, aku di sini selaku CEO dari Discovery English. Ya, aku udah mulai ngajar dari tahun 2011. Jadi 2011. jadi sebelum lulus kuliah aku tuh udah ngajar bahasa Inggris tuh waktu itu. Jadi dari dulu yang ngajar terus sampai sekarang actually. Sampai sekarang. Oh, lu masih ngajar di Discovery nih masih? Jadi tahun 2011 itu aku masuk ke kursusan bahasa Inggris yang bisa dibilang B aja. Nggak usah sebutin ya, jadi B aja kayak gitu. Nah, dari situ ikutan pelatihan-pelatihan, ya ada yang di dalam negeri, ada yang di luar negeri kayak gitu. Terus habis itu resign, ada masuk ke ke kursusan yang high end juga kayak gitu. Nah, aku ketemu gap nih di sini waktu itu. Jadi ada kursus bahasa Inggris yang levelnya di sini dan ada yang di sini. Nah, ini aku ketemu gap di sini. Makanya dulu bangun akhirnya Discovery English. Yang di tengah buat middle ya. Exactly. Apa itu bedanya antara kursus bahasa Inggris yang low sama yang high? Jadi kalau yang low ini dari kualitas pengajaran dan kualitas teacher memang dia bisa dibilang ya low kayak gitu. Karena apa yang lu bayar ya apa yang lu dapat kayak gitu. Sedangkan yang high ini bisa dibilang dia harganya ini mahal banget. Tapi memang quality yang diberikan memang bagus banget Bang kayak gitu. Nah, Andrew ini berusaha untuk mencari gimana caranya kita bisa memberikan kualitas yang di atas, tapi harganya yang lebih ekonomis. Berarti operational cost harus dipotong nih habis-habisan. Nah, cara lu gimana untuk meningkatin kualitas tapi motong operational cost tersebut? Good questions. Karena kalau misalnya bisnis jasa kayak gini, mostly operational cost paling banyak adalah human. Iya, benar. Terus gimana caranya lu nge-cut? Jadi dulu kalau bisa dibilang, jadi human, manpower itu nggak bisa dipotong actually. Jadi memang harga yang harus kita bayarkan memang tinggi. Yang kita potong itu adalah biaya marketing dan branding. Waktu itu. Jadi waktu tahun 2016-an waktu itu di tempat kursusan yang high end ini, dia belum kenal yang namanya social media. Dia nggak main social media waktu itu. Nah, dari situlah terus ketemu, oh ternyata ada Instagram nih kayak gitu. Jadi sebenarnya aku udah main Instagram dari dulu Bang, udah dari lama kayak gitu. Nah, dari situlah aku mulai bikin konten di Instagram, cuman nggak terarah. Tapi dari situ dapat traffic dikit-dikit. Nah, dari situlah kita membuat atau memangkas operational cost. Nggak semahal ini, tapi kita masih bisa menyediakan kualitas kursus yang bagus dengan harga yang lebih rendah. Berarti kualitas yang lu fokusin adalah human capital. Yes, human capital. Jadi lu marketing sama branding lu pakai social media yang dimana itu harganya nggak semahal kalau lu tampil di billboard, spanduk dan lain-lain. Lu hantam semua gapnya tersebut ke human capital. Yes, benar. Jadi marketing lu B aja, nggak seperti yang mewah-mewah billboard dan lain-lain, tapi kualitas guru lu bagus. Sehingga lu bisa memberikan harga middle, tapi dengan kualitas yang mungkin nggak sampai upper banget, tapi mungkin 2 step di bawah upper. Yes, benar. Nah pertanyaan dulu nih, lu bisa bikin Discovery English ini gimana ceritanya? Kan lu kan guru ya, kita tahu lah guru
penghasilannya mungkin nggak sebanyak pengusaha. Ya. Lu bisa bikin sampai tempat les ini gimana ceritanya? Okay. Apakah ada privilege kah atau apa? Jadi Good question. biar audiens yang nonton di rumah ini bisa tahu bahwa startnya dia dari sini. Ya. Jadi jujur teman-teman, aku ada privilege. Orang tua aku nggak kere-kere banget kayak gitu, dan ini adalah tanah warisan. Jadi tempat yang aku pakai sekarang ini, Discovery English ini, itu tuh adalah warisan dari nenekku dulu. Kayak gitu. Ini adalah tanah warisan. Walaupun tempatnya nggak di pinggir jalan guys, masuk kampung ya. Ini kita masuk kampung, jadi kita nggak di pinggir jalan banget. Gak kampung lah, gang lah. Iya, masuk gang. Ya, jadi kita masuk gang kayak Cukup gitu. mobil 1,5 mobil ya? Ya. Dari situ ada tanah. Nah, di sini nih ada tanah ini nih udah privilege yang bagus banget sebenarnya kan. Akhirnya kita hanya membutuhkan seberapa nggak yang terlalu modal yang terlalu banyak untuk ngebangun tempat ini kayak gitu. Nah, tempat ini nih kita dapatkan ya dari tabungan, dari pinjem bank dan segala macam kayak gitu, Bang. I see. Oke, berarti ini tanah warisan ya? Warisan. Nenek lo masih terima cucu nggak? Gue juga mau dong biar. Oh, alhamdulillah masih. Kalau cucunya kayak Bang Ogut boleh ya? Kalau cucunya kayak Bang Ogut boleh. Berarti kalau strategi lo yang lakukan sekarang itu sangat relevan jika tempatnya itu sudah punya lo. Yes, benar. Berarti kalau misalnya ada orang di luar sana mau bikin kursus, tapi dia masih sewa, itu agak berat dong? Berat banget, Bang. Jujur ini berat banget. Oke. Kalau lu dari praktisi pebisnis yang kursus ini, ada nggak tips kalau misalnya mereka yang tidak punya tempat dan tidak punya tanah untuk bangun kayak gini, untuk tetap bisa kasih kualitasnya medium, tapi harganya mungkin di atasnya low dikit, tapi nggak terlalu mahal seperti yang high end dengan tidak adanya properti dan harus membayar sewa. Ada nggak strategi? Ada dong. Gimana tuh? Dari tahun 2020 itu tuh bisnis digital itu lagi rame banget. Oke, pinter lo bridging-nya, lanjut. Jadi benar kan? Jadi di tahun 2020 tuh bisnis digital tuh lagi rame banget. Jujur li, Disco itu bisa dibilang kayak orang kaya baru di tahun 2020. Oh iya? Ya. Oke. Jadi memang dari tahun 2016, kita dulu pertama kali berdiri 2017, 18, 19 itu dark age-nya Disco. Itu very dark age. Jadi kayak kita pendapatan juga masih kecil segala macam, kayak gitu nggak bisa congkak ya. Nah, tahun 2020 ini nih game changer banget. Kayak pada saat orang-orang COVID itu dan banyak kompetitor yang shutdown, kita berusaha untuk stay exist dengan keadaan yang sederhana. Dulu belum ada yang namanya Zoom, itu kita nggak pakai Zoom, Bang. Kita pakai yang namanya Google Hangouts. Oh iya, gue ingat. Dulu pakai yang namanya Google Hangouts. Jadi itu prinsipnya udah mulai aja dulu kayak gitu kan. Nah, karena mulai dulu aja itu, online classes itu yang tadinya orang tuh skeptical ya dengan online class, yang pada bilang ini kelas online nanti nggak masuk belajarnya kayak gitu dan segala macam, ternyata rame. Oke, bentar. Itu 2020. Yes. COVID hit. COVID. Di Mei kan? Ya. Maret, April, Mei. Ya. Q2 tahun 2020. Oke, Q2 tahun 2020. Sebelumnya bisnis model lu offline seperti biasa? Iya, konvensional. Nah, pas COVID hit, kan omset pasti banget kan? Di Q2 doang. Kan? Q2 kan? Habis itu lu putar otak untuk bikin kelas online? Yes. Oke, berarti lu switch tuh bikin kelas online. Berarti ini bangunan kosong? Bangunan kita pakai buat teacher mengajar dan kita pakai buat meeting-meetingan doang. Oke, berarti kosong nggak ada student? Kosong, nggak ada student. Ngikutin inilah ya, protokol ya? Ya. Nah, terus yang lu lakukan untuk memulainya si kelas online ini adalah dengan Google Hangout? Iya. Oke, nah promosiinnya gimana tuh waktu pertama kali lu bikin kelas online? Selalu good question karena sangat kritis. Iya. Keren banget nih pertanyaan, bridging-nya juga cakep banget. Nah, tadi kan aku bilang sempat kalau aku main Instagram itu udah mulai dari pas pertama kali Disco bikin. Ya. Gitu. Itu follower belum banyak, Bang. Follower cuma sekitar 2.000, 3.000, I guess. Itu ya, di tahun 2020. Di tahun 2020 itu follower Disco ada sekitar 4.000, 5.000-an. Waktu dulu sebelum masuk ke situ dapetin 4.000 gimana caranya? Konten. Jadi yang konten tanpa arah. Oh, kita jadi posting aja terus. Kebetulan kita dapat beberapa teacher dari luar negeri, emang dari yang lulusan luar negeri, ada yang dari Amerika, ada yang dari Australia, ada yang dari UK kayak gitu kan. Dia adalah orang-orang yang punya ide untuk bikin, Mas Hendro, kita kayaknya nggak cuman posting foto orang kelulus doang, tapi kita perlu educate our audience deh kayak gitu. Akhirnya kita bikin tuh konten bahasa Inggris kayak gitu. Dulu itu kita bisa dapat angka segitu karena dulu kompetitornya belum banyak yang main Instagram. Jadinya ketika kita posting kayak gitu itu kan suatu hal yang baru ya. Audiensnya seneng kayak gitu. Jadinya kita bisa nge-generate 5.000 follower itu tuh cukup mudah. Dan pada saat online ini pandemic hit, orang-orang kan sepi tuh di rumah nggak ngapa-ngapain kan? Gabut. Gabut kan. Nah, mereka akhirnya scrolling itu jadi tambah rame dari situ.
Gitu. Oke, akhirnya lu terus kan udah dapat 4.000 tuh. Promosinya gimana buat lu dapetin orang yang mau bayar kelas online lu di Google Hangout tersebut? Promosinya ya apa namanya gini. Dulu kita gini ya, kita tidak punya mindset sebagai penjual waktu itu dulu, Bang. Jadi artinya karena kita seorang guru ya, majority orang di sini adalah seorang guru. Jadi cara bodoh aja begini, kita kasih konten dulu, kita kasih daging di depan, promosinya taruh di belakang, CTA, call to action. Kayak gitu, yuk join yuk, join kelas online yuk, join kelas online yuk, kayak gitu. Nah, kita dulu tidak berharap apa-apa ya, maksudnya tidak berharap apa-apa adalah jadi kita nggak memasang target kita berapa dan segala macam. Pokoknya taruh aja kita punya kelas online kayak gitu. Dilalah rame kayak gitu. Oh ya, ada satu lagi aku lupa. Jadi kebetulan ada satu student discovery English yang dia ini adalah influencer. Ada satu influencer. Ya, boleh sebutin nggak? Sebutin aja nggak apa. Namanya Dianti Anissa. Dianti Anissa. Dia mantannya Iqbal. Waktu itu Iqbal Kobo Junior. Nah, kebetulan dia ini dulu tuh les di Discovery English dan kebetulan dia muridku. Aku minta bantuan sama dia. Dianti, tolong dong kita dipromosiin di accountmu kayak gitu kan. Nanti mau. Jadi kita tukeran ini malah justru kita nggak bayar full, tapi dia kita kasih les gratis di sini. Tuker value ya. Tuker value kayak gitu. Wah, itu rame parah, Bang. Rame parah. Itu bisa dibilang Dianti adalah salah satu orang yang berjasa yang menyelamatkan Discovery English dari kebangkrutan pas pandemi. Kalau tuh bangkrut lumayan lu udah bangun. Iya, Bang. Iya. Walaupun tanah-tanah warisan juga ngebangun pakai duit ya. Pakai duit, Bang. Iya, lu bisa berapa bangun? Habis untuk bangunannya sendiri itu sekitar 400 jutaan. 400 juta ya? Iya. 400 jutaan tuh. Sampai ngutang-ngutang, Bang. Utang-utang ya? Iya. Udah lunas lah ya? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Berarti lu narik orang lewat si Diani tadi. Dianti. Maaf ya Dianti kan. Dia narik orang untuk ke Google Hangout tersebut. Jadi dulu funnelnya, zaman dulu nggak tahu funnel, Bang. Nggak tahu funnel zaman dulu. Pokoknya Dianti Anissa kayak gitu kan. Nanti langsung aja klik link di bawah. Nah, dia itu nge-linknya ke WhatsApp. Jadi langsung ngomong ke CS kayak gitu, langsung. Jadi nggak ribet-ribet kayak orang bikin platform dulu. Nggak tahu sampai sekarang aja saya nggak tahu. Pakai order online dulu belum lah ya? Nggak, belum. Langsung bener-bener kayak di pasar aja. Langsung pesan sayur ya udah langsung WhatsApp penjualnya langsung transfer aja. Langsung transfer, bes. Banyak banget tuh anak-anak yang sekarang kalau mau bisnis online, udah gitu jualannya jualan produk digital kan gampang ya. Jual produk digital simple, nggak ada inventory, nggak ada kirim barang dan lain-lain. Ribet, wah nanti pakainya ini, pakainya itu, pakainya itu. Sementara lu mulainya langsung aja hajar. Langsung aja dulu, iya. Karena gini, Bang, kadang-kadang kalau kita, ya salah satu buku yang saya baca dari mentor kita semua teman-teman di sini ya, Om Denny Santoso, Done is better than perfect. Yang penting mulai aja dulu. Kayak gitu, yang penting jelek biarin aja. Itu benar sih yang kata-kata kode Done is better than perfect. Itu bagus sih. Gitu. Itu prinsipku itu dulu. Kalau prinsip gua dalam bisnis uang masuk aja dulu. Iya, uang masuk aja dulu. Kalau uang ada di kantong lu juga pasti lu warawiri panik-panik gimana gua harus deliver nih ke customer gua, kalau nggak gua dikomplain. Benar. I see. Benar. Waktu dulu yang Google Hangout itu boleh tahu nggak dapat berapa tuh? Dulu nggak banyak, Bang. Jadi kayak dulu tuh sampai mungkin 30 jutaan kali. Itu banyak juga lah buat yang nonton juga. Ya, 30 mungkin juta. Mungkin nggak banyak lah. Ya dibandingin sama sekarang ya. Kalau dulu dapat sekitar 30 jutaan lumayan kok. Dan itu pandemi. Itu banyak bersihnya. Net profit marginnya tuh gede dong. 40%. 40%. Karena 60% potong guru ya? Potong guru. Nah itu bayar gurunya lumayan, Bang. 40% tuh berarti bersih buat lo? Iya. Wow, itu gede sih net profit. Iya. 40% sih. Itu gede sih. I see. Nah, terus lanjut. Habis dari Google Hangout, gimana lagi perjalanan lo sampai sekarang? Jadi dari Google Hangouts akhirnya kan mulai tuh pakai Zoom bajakan, guys. jadi jujur ya, ini Andrew ngomong jujur banget ya. Jadi zaman dulu kan di Shopee banyak tuh pakai Zoom bajakan karena Zoom dulu mahal banget, Bang. Iya, betul. Dan kita mendapatkan masukan dari audiens kayak ini pakai Zoom aja enak deh kayak gitu. Ya kita dengerin dong audiens pengennya apa kayak gitu. Pakai Zoom aja enak gitu ya. Pakai Zoom bajakan tuh, Bang. Pakai Zoom bajakan, tapi yang namanya Zoom bajakan ya ada aja di tengah-tengah error. Sebenarnya itu bukan bajakan, Bro. Apaan dong? Itu adalah orang beli Zoom paketan, dijual sewain Zoom orang lain. Benar. Kalau Zoom bajakan itu lu beli DVD. Oh iya benar. Nggak mungkin bisa, nggak ada namanya Zoom bajakan, yang ada. Ya gitu tuh. Akun orang lain disewain ke lu. Benar. Gitu. Jadinya di tengah-tengah ada aja trouble kayak gitu kan. Karena mahal zaman dulu kan. Ya maksudnya itu jalan dan kita bisa mendapatkan omset mungkin sekitar 2 kali lipat dari 35 dari 30 juta itu. 70 80 kayak gitu. Per bulan. Per bulan.
Oke. Kayak gitu. 40%-nya berarti lu dapat 32 jutaan sampai 40 jutaan bersih. Bersih. Sebulan, Itu bersih. Ya. Itu yang kita pakai. Cuman ya at some point itu kan masih bisnis konvensional ya. Kita masih bisnis konvensional, kita butuh bayar tenaga, kita butuh bayar Zoom, kita butuh bayar macam-macam kayak gitu. Artinya dia ya itu tadi 60-40 ada persenannya kayak gitu. Nah, di sini makanya Andrew muter ini harus ada sumber pemasukan lain nih. Karena ini udah mentok segini doang nih. Masa mau makan duit segini terus kayak gitu kan. Kenapa mentoknya tuh? Karena keterbatasan jumlah teacher. Oh iya, karena jumlah orangnya plus waktu dia ngajarnya suka nggak bisa. Ya, benar. Itu susah banget. Maksudnya ketika kita tuh harus relying on someone ya, itu susah banget bang. Kayak ya ada aja yang aku nggak bisa di sini, aku nggak bisa kayak gitu. Apalagi yang kelas offline yang harus ada kelasnya. Kita cuma ada 5 kelas ya udah kalau misalnya 5 kelas mentok di jam segitu, padahal requestnya highly requested kelas itu pasti after working hours. Jam 3, jam 4, jam 6 kayak gitu. Kalau misalnya pada minta request jam segitu semua ya amsyong udah habis bang. Oke, berarti keterbatasan dari human capitalnya. Yes, benar. Terus, apa yang di tahun 2002 nih guys, game changernya ini adalah Suhu Ogut Muda Cuma Sekali. Di tahun 2022 akhirnya memutuskan untuk ikutan kelasnya Yuda dulu. Karena itu masih fokus sama konten. Kayak gitu. Cara bikin video ya sama kelasnya Yuda Alpawox ya. Itu tuh masih fokus sama itu dulu. Gimana caranya bikin konten cakep, dapat engagement bagus dan segala macam, cuan lebih gede kayak gitu kan. Cuman ternyata Ogut Muda Cuma Sekali ini menawarkan hal yang lain kayak gitu. Ini bisnis modelnya unik dan aku belum pernah ngeliat kayak gitu. Yaitu jualan informasi. Itu gitu. Waktu lu ikutan live ya? Ya, ikutan live. Kayak gitu, ikutan live, dapat ilmu baru. Kalau seumpamanya kita tuh bisa kayak bikin produk sekali, jual berkali-kali. Betul, kayak jualan, enaknya jualan digital produk itu kayak jualan MP3. Ya. Zaman dulu. Ya, benar. Kalau lu ke toko-toko DVD bajakan zaman dulu ya, orang kan jual kayak lagunya Ceylon Seven, terus dalam satu DVD itu ada Ceylon Seven, Maroon 5, benar. Armin van Buuren misalnya, atau Steve Aoki gitu kan. Nah, dia kan download musiknya itu download musiknya itu kan sekali doang. Tapi dia nge-burn ke DVD-nya itu bisa berkali-kali lagi. Iya, 10.000, 20.000 kan zaman dulu ya. Betul. Mirip-mirip kayak gitu sekarang nih. Cuman nggak kepikiran aja yang namanya guru ya. Karena basically aku guru kayak gitu. Yang artinya ketika kita mau belajar ya kita harus live, harus one on one sama studennya kayak gitu. Ada teacher, ada audience, kita ngajarin kayak gitu. Dan kita nggak pernah kepikiran kalau ternyata bisa ya. Course ini di online kan dan kayak bikin sekali jual berkali-kali. Dan sebenarnya pola pikir yang lebih penting itu adalah ternyata ada yang beli ya. Dan banyak bang. Boleh ceritain nggak? Oke, proses untuk lu membuat kelas online ini namanya apa? Dan lu pas di followers berapa mulai bikin kelas online? Coba. Oke. Jadi dulu Andrew ini adalah orang yang bersembunyi di balik brand. Ya. Jadi kayak ya udah yang nge-grow biar Discovery English aja. Jadi aku ada di belakang layar kayak gitu kan. Cuman setelah ikutan kelasnya Bang Ogut dan beberapa kali ikutan live-nya kayak kita tuh perlu banget ngebangun yang namanya personal branding. Betul. Akhirnya mulai saat itu, Yuda yang nyelotok kayak gitu. Drew, gua mau bantuin lu, tapi lu yang harus muncul di depan kamera. Ya akhirnya mau nggak mau dong. Ya mending karena ya apa yang dibilang Yuda, gue lebih takut nggak punya duit daripada takut ngomong depan kamera kayak gitu. Akhirnya mulai deh ngonten di situ. Itu followers 27.000 di diskonnya di Andrew. Andrew tuh ini growth-nya lumayan kenceng waktu itu. Jadi growth-nya Andrew tuh lumayan kenceng waktu itu karena nggak tahu kenapa ketika ya balik lagi karena person dan ngonten kayak gitu. Banyak orang yang kenal dan yang nge-share banyak, mungkin jadi cepet dia growth-nya ke 27.000 ini. Akhirnya mulai bikin yang namanya English Conversation Mastery. Jadi lu mulai konten sebelum lu bikin kelas online. Kontennya lu muncul di depan kamera. Karena lu membangun personal branding, karena lu punya anggapan bahwa kalau misalnya personal branding gue naik, itu otomatis bisnis gue juga bisa keangkat. Yes, benar. Sampai 27.000, baru lu buka kelas online yang ECM itu, English Conversation Mastery. Nah, ini benar banget sih guys. Kalau misalnya orang punya bisnis, personal brandingnya hadir, dan attach atau nyambung sama bisnisnya tersebut, itu tuh sebagai customer kita enaknya adalah kayak kita mau ke toko mie ayam dan kita kenal sama orang yang buat mie ayamnya, akhirnya ngobrol. Dan itu ngebuat sales dari bisnisnya itu naik. Kenapa? Karena orang-orang beli karena gue kenal sama ownernya. Benar. Dan itu terbukti sama lo. Terbukti. Terbukti, fix banget terbukti, dan itu
ngomongin duit ya sekarang ya, sales itu produknya belum jadi aja. Produknya kan lu selalu bilang ya, kayak duit masuk dulu kayak gitu. Itu produknya belum jadi, baru 4 video waktu itu awal aku bikin tuh di launching. Itu sebulan ada kali 16 jutaan, Bang. Oke. Berarti lu dapat 2 nih dari Discovery dan dari ECM. Oke. Gitu, guys. Ya lumayan ya, maksudnya 16 juta effort di awal doang, berat di awal doang untuk bikin silabus, untuk syuting, untuk editing kayak gitu semua sendiri Bang lu Bang masih. Kayak gitu. Tapi ya lumayan, maksudnya 16 juta dan itu nggak bayar apa-apa, bener Bang. Kayak bisa dibilang kayak 90-95% buat sendiri Bang. Yoi, sisanya tinggal gaji lu paling kan? Iya, sisanya tinggal ngegaji. Jadi itu tuh sistemnya lu rekaman video, gimana? Coba jelasin tentang si kelasnya ini tuh, ECM tuh gimana? Sebenarnya gini ya, itu kan rekaman video dan kita ngelihat problem masyarakat di Indonesia ini bahasa Inggrisnya kenapa? Majority people tuh di sini tuh permasalahan bahasa Inggrisnya ketika mereka udah dewasa adalah mereka susah untuk belajar grammar nih. Lebih baik mereka menghafalkan 1-2 kalimat kayak gitu dan mereka ulang-ulang itu sampai lanyah, sampai apal gitu Bang. Sampai genyeh. Sampai genyeh gitu ya. Ya, sampai lanyah kalau orang sini bilang ya. Sampai apal gitu kan. Nah, akhirnya Andrew pun membuat ECM tuh kayak gitu. Jadi ngapalin kalau mau memberikan opini begini, kalau mau ngasih directions begini, kalau mau minta izin begini, ya itu diapalin tuh dan dibawa ke case tadi. Kalau kamu ketemu begini, nanti kamu bilangnya begini, template jadinya. Contoh, let's say conversation kita sekarang nih. Ya. Contoh ngomongin apa? Okay, so hi bro, what's up? Nothing's up, bro. Okay, what is your name? My name is Allgood. Okay, what do you do for a living? You know what? Just creating content and then make money from online business. Oke, kurang lebih seperti itu guys. Jadi kayak ya kenalan gitu, ngapalin. Kenalan, hobinya apa? Like what is your hobby or what do you do in your free time? Make money. My hobby is make money. Oke, contohnya kayak gitu guys. Dan kita mikirin nggak usah deh ngomongin soal grammar dulu. Yang penting orang ini bisa lebih praktikalnya di lapangan gitu. Kayak gitu. Betul sih, karena bahasa Inggris at the end apalan aja. Iya, benar. Kayak kalau misalnya gue ke Bali, kayak sebulan 2 bulan gitu ngobrol sama bule tuh nggak ada yang kayak mikir grammar dan lain-lain. Bodo amat gue. Bodo amat. Iya. Bodo amat gue. Bener. Dan itu ternyata nggak segampang dari congor yang kita keluar Bang, kayak gitu. Buat mereka itu susah banget untuk memulai satu kata kayak gitu karena simply lingkungannya kadang-kadang nggak mendukung, kayak takut dijudge dan segala macam. Nah, ECM hadir sekaligus bukan kelas doang, tapi ada community-nya. Itu sama banget sama bisnis model lu, Bang. Lu sekarang promosi berarti di Iya. Klik link di bawah. Gue bantuin murid lah, gue kasih link nanti di deskripsi. Ntar kasih tri ya. Iya, bener. Nanti boleh pakai affiliate-nya. Emang ada affiliate? Ada affiliate-nya mudah cuma sekali. Buat jajan-jajan. Iya, benar. Gitu. Oke, sekarang masih berjalan nih? Masih berjalan. Jadi udah hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun ya? Dan lu bisa makan dari situ ya? Bisa banget makan. Udah sekitar ada 800 member lah, guys. 800 member? Harga pricing belinya? 95.000 doang. Berarti 80 jutaan ya? Iya. Setahun 80 juta. Ya sebulan mungkin kalau dibagi lah 7 jutaan something. Iya, dan itu tambahan loh ya. Kita nggak effort apa-apa ya. Kayak gitu bisa jadi kayak passive income ya. Betul. Jadi ya kita ngonten semi pasif karena kita pasif there's no such thing like a passive income gitu. Gue nggak percaya passive income. Ya, tetap ngonten, tetap bikin story, klik link di bawah gitu tetap. Oke. Disco juga masih jalan? Disco tetap jalan. Disco tetap jadi breadwinner, tulang punggung ya. Oke. Dia tetap cash cow kita bilang. Cash cow. Kalau lu kuliah S2 manajemen cash cow. Boston Consulting Matrix. Ya, BCG ya. BCG Matrix. BCG, benar. Cash cow namanya itu. Jadi lu persin terus gitu. Oke. Gitu. Nah, pertanyaan gua, lu punya 2 nih sekarang. Ada English Conversation Mastery sama Discovery English, yang online sama offline. Mana yang bakalan lu lebih fokusin ke depannya? Good questions. Jadi setelah ngobrol-ngobrol dari beberapa mentor, sekarang Disco masih lebih cuan daripada masih. Untuk nominal angkanya ya? Ya. Okay. Jadi Disco ini masih lebih cuan, gede actually. Karena memang satu produknya dia harganya mahal, perbijiannya mahal. Jadi ketika dia kayak mau cuma dikali 30 orang, dikali 40 orang, kali 50 orang, kayak gitu dia masih gede. Cuman balik lagi operational cost gede banget. Ya, itu good deal tapi operational cost gede. Iya, benar. Tapi ya yang namanya bisnis by the end of the day kan yang kita hitung kan net profitnya, bukan revenue-nya ya. Betul. Gitu. Jadi jangan percaya kalau cuma omset 2 miliar, 1 miliar, net profit margin 1% ya. Iya, net profit marginnya yang memang harus kita pertimbangkan kayak gitu kan. Nah, dari model bisnisnya Bang Ogut, sebenarnya gini, dari simply bergaul dengan orang-orang kayak Bang Ogut, Yuda, terus sama teman-teman di sini juga kayak gitu yang pada nonton, halo semuanya.
Nah, itu tuh sebenarnya dari situ ketemu kayak, oh ternyata ada nih bisnis model yang bisa 90% net profitnya. No, not net profit. Apa dong? Gross profit. Gross profit ya, 90% masih gross profit? 90% gross profit. Agak susah kalau mau 90% Oh iya, net profit. Karena kan lu harus bayar diri lu sendiri sebagai karyawan. Yes, benar. Ada bayar server dan lain-lain. Ya. Berarti sekitar 70-80, I guess? I think sih, kalau dari pengalaman gue sih, kalau lu jualan kelas online ya, di net profit margin 45-55%. Oh gitu. Itu belum, udah ngegaji diri sendiri ya? Oke. Ya tapi banyak lah, maksudnya dengan effort yang 55% gede. Maksudnya ketika kita baca bukunya 4 Hour Work Week itu kan kayak kerja dikit tapi hasilnya cuannya banyak gitu kan. Gitu. Kalau misalnya lu nggak gaji diri lu sendiri, lu cuma ngambil profitnya doang, boncos nanti. enggak dong. Apa dong? Itu baru net profitnya bisa sampai 70%. Oh iya. Gitu. Kalau lu sistemnya langsung ngambilin duit perusahaannya. Kalau gua sistemnya Gaji sendiri gitu. Nggak privat berarti nggak privat ya? Privé kan CV. Kalau gua PT kan. Oh iya. Iya kayak gitu. Terus Ya bakal lebih ke ECM-nya sih nantinya kayak gitu kan. Ya maksudnya ya mending diskonya kita hire CEO ya, kayak kita hire CEO biar dia bisa jalan sendiri nih bisnisnya kayak gitu. Kita bikin sendiri nih yang memang benar-benar bisa buat kita all in kayak gitu. Itu kan di situ tuh sebenarnya udah banyak contohnya kayak Bang Ogut, terus beberapa founder-founder ternak uang kayak si Raymond sama Timothy, Feli juga ya. Itu kan sekarang udah mulai bikin yang buat mereka sendiri ya. Feli nggak ada sih. Oh, Feli nggak ada ya? Cuman 2. Ini di record sih belum ada Feli. Feli belum kelas. Belum bikin. Berarti baru si Timothy sama si Raymond. Ya. Kan punya Sevenpreneur. Ya. Terus si Timothy. Kebalik. Raymond punya Sevenpreneur. Timothy punya Akademi Kripto. Ya. Sebenarnya simply kayak gini. Aku lebih bodoh daripada mereka kayak gitu ya. Aku lebih bodoh daripada Bang Ogut. Kenapa nggak ngikutin orang-orang pintar aja gini caranya cari duit begitulah. Lo gue kan ngikutin lo sebenarnya. Gimana maksudnya? Gitu guys. Oke. Jadi lu bakalan fokusnya ke ECM ya. Oke. Kenapa? Ya itu tadi karena nggak ada jadi itu nggak ada growth ceilingnya. Jadi nggak ada ceilingnya di atas nih. Apa itu growth ceiling? Mungkin udah nggak tahu nih growth ceiling. Growth ceiling tuh kayak misalnya ya tadi ketika kamu tuh punya kelas konvensional di sini, ya kita sangat bergantung sama kayak jumlah kelas, sama jumlah teacher kayak gitu kan. Tapi yang namanya jualan online Bang, itu kan nggak ada yang namanya wah nih stoknya habis, itu nggak ada guys. Kayak gitu. Jadi bisa cuan terus segimana kalian rajin mempromosikan aja ya, dan jangan malu untuk dikatakan sebagai penjual guys. Itu yang penting tuh guys. Jadi maksudnya Andrew adalah kalau misalnya lu belum paham, si Andrew bakalan lebih fokusnya ke ECM yang kelas online ya. Kenapa? Karena tidak ada batasan limit atasnya. Sementara kalau misalnya lu punya usaha yang offline, contohnya kursus les, lu tergantung sama bangunannya, ya kan? Jumlah teachernya sama waktu teachernya. Sementara kalau misalnya yang bisnis modelnya adalah kelas online, pre-recorded, yang videonya di-record, habis itu orang bisa akses, itu nggak ada batasan stok, nggak ada batasan bangunan harus berapa, teachernya juga nggak harus ada waktu sama jumlahnya yang standby. Jadi itulah yang dibilang namanya nggak ada apa tadi growth ceiling ya? Growth ceilingnya. Jadi sky is the limit. Sky is the limit. Ibarat kata unlimited leverage. Nah itu deh, leverage itu penting banget guys. Oke. Bro, thank you banyak udah ngebahas anytime bro. Dan walaupun lo yang ngajak, tapi ini good conversation sih. Dan gue enjoying juga. Gue yakin juga anak-anak di sini yang nonton banyak dapetin manfaat. Dan mungkin kalau misalnya lo udah mau tanya, lo tulis di komen. Nanti siapa tahu Andrew bisa mampir untuk jawab. Pasti bisa guys. Terutama buat para guru-guru ya. Yoi, biar guru-guru makin banyak cuannya. Karena biar guru jadi pahlawan dengan jasa. Dengan tanda jasa. Bukan tanpa tanda jasa. Benar. Dan ini relate banget karena nyokap gue dosen. Oh iya. Oke, so see you next episode. Thank you banyak bro. Sama-sama bro. Kita makan. Ya, oke. Karena kita nggak tambah muda. Oke, siap.